Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Fardisja TV rahimakumullah, sebentar lagi kita akan memasuki Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Maka pada Hari Raya Idul Adha ini ada satu perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, yaitu untuk berkurban. Maka Hari Raya Idul Adha atau kurban ini memiliki hikmah yang perlu kita ketahui, sehingga menambah keyakinan kita untuk melaksanakan kurban pada Hari Raya Idul Adha. Di antara hikmah-hikmah Hari Raya Idul Adha itu adalah, yang pertama adalah menguatkan kisah keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Kita bisa membaca dalam kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam surah As-Saffat. Di situ dikisahkan bahwa keteguhan keimanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara." Ketika Nabi Ismail alaihissalam beranjak usia remaja, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi, sekaligus itu adalah perintah dari Allah, yaitu diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya kepada Nabi Ismail alaihissalam ketika itu, "Ya bunayya inni ara fil manam," sesungguhnya aku mendapatkan perintah dalam mimpi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Anni azbahuka fanzur madza tara," bahwa aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelihmu, bagaimanakah pendapatmu? Nabi Ismail alaihissalam yang memiliki keteguhan jiwa yang kuat dan keimanan yang kuat, beliau menjawab apa yang ditanyakan oleh ayahnya Nabi Ibrahim, "Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya engkau akan mendapatiku tergolong orang-orang yang sabar. Sungguh sangat luar biasa, Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih anaknya. Keteguhan Nabi Ibrahim tidak diragukan lagi. Demikian juga keteguhan Nabi Ismail yang mendapatkan perintah untuk disembelih pun memiliki keimanan yang kuat juga untuk melaksanakan. Inilah gambaran betapa tingginya keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak hanya harta benda saja yang dia korbankan, nyawa pun dia berani korbankan demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hikmah yang kedua dari peristiwa Idul Kurban ini adalah untuk memperoleh derajat ketakwaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Al-Hajj ayat 37, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima daging-daging kurbanmu. Allah tidak menerima darah-darah hewan kurbanmu, tetapi yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan kurban ini ketakwaannya kepada Allah.
ketakwaannya, pelaksanaannya menjalankan perintah Allah yaitu berkorban, itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan daging dan darah kurban itu, tetapi nilai ketakwaan, ketaatan kita menjalankan perintah Allah. Itulah yang dinilai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hikmah yang ketiga, dengan diperintahkannya hari raya Idul Kurban ini adalah untuk membantu orang-orang yang kekurangan dengan daging kurban. Berapa banyak saudara-saudara kita yang hidup dalam kekurangan, yang mungkin mereka hampir tidak pernah selama hidupnya makan daging karena harganya cukup mahal, memiliki penghasilan yang sedikit. Maka dengan adanya hari raya kurban ini, orang-orang yang mampu berkurban bisa membagikan daging-daging kurban itu kepada orang-orang yang membutuhkan, fakir dan miskin. Sangat gembira mereka sekali memperoleh daging-daging kurban pada hari raya Idul Adha ini, karena mereka tidak mampu membelinya, tapi berkah kepedulian orang-orang yang mampu berkorban, memiliki hewan kurban, mampu membeli dan membagikannya, itulah kebahagiaan dan kepedulian sosial yang luar biasa yang ditampakkan pada hari raya Idul Adha, yaitu saling membantu antara orang-orang yang berkorban dan orang-orang yang menerima daging-daging kurban. Semoga pada hari raya Idul Adha tahun ini, orang-orang yang memiliki kemampuan untuk berkorban bisa berkorban. Dan kita doakan juga orang-orang yang tahun ini belum bisa berkorban, tahun depan mudah-mudahan mempunyai kemampuan untuk berkorban. Semoga juga kita sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa mampu berkorban, baik berkorban untuk agama kita dengan kemampuan kita, dengan harta benda, ataupun dengan ilmu kita, ataupun dengan tenaga kita. Semoga juga kita menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang-orang yang berada di sekeliling kita. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.